Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 28 Januari 2025, mendekati penghujung bulan Januari. Kita nanti akan melihat bagaimana secara umum dari time frame besar, dan kita akan memetakan kira-kira satu bulan ke depan akan berpotensi kemana. Sebelum kita jauh membahas bagaimana probabilitas ke depan, kita akan coba review satu hari kemarin yang sudah kita analisakan dengan simulasinya. Potensi pergerakan bergerak turun ya, dengan area uji berada di lingkaran warna abu-abu yang kita tandai. Kemudian kita juga mengukur dari kekuatan bearish ya, dengan area koreksinya, dengan area retrace-nya, sehingga ketika dia sudah mulai bergerak signifikan ke bawah, maka kita bisa menempatkan posisi sell di bawah area koreksinya atau retrace-nya ya. Kebetulan kita menempatkan sell-nya di 2752.67 dengan target terdekat di 2746.13. Kalau kita lihat di kondisi real time-nya, sell-nya kena di 2752.67 dan tidak sampai ke target ya, walaupun tidak sampai kalau kita lihat dari titik rendahnya sampai di 553. Untuk target harian sudah lebih dari cukup tentunya ya. Namun demikian, ketika kita mempertahankan satu target di mana 2746 tidak tersentuh, maka yang berlaku adalah manajemen resiko. Kita bisa menempatkan posisi buy kembali atau di recovery di 2756.95. Atau kita tempatkan di 2757.73. Sekalipun pada akhirnya kembali turun, namun kita sudah berhasil recovery sampai di puncaknya 2771, sangat lebih dari cukup. Kemudian posisi buy bukan di sini ya. Ketika satu tersentuh, maka jangan dibiarkan buy-nya di situ terlalu jauh ya. Karena kita di awal mau memanfaatkan dua arah, sehingga ketika satu arah tersentuh, tentu jarak dengan posisi buy ini sudah terlalu jauh ya, sangat tidak rekom untuk kita menempatkan posisi yang di awal. Sehingga yang terjadi, yang kita lakukan adalah menempatkan posisi area batasan atau recovery di area yang cukup dekat dari titik entry kita. Bagaimana kita menempatkan, berapa angkanya, tentu masing-masing punya kebijakan. Yang pasti ketika kita menempatkan posisi resiko, ketika kita membatasi, maka sejauh mana kita mampu mengembalikan ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu jauh, dan juga jangan terlalu dekat ya. Mungkin dari pengalaman panjang kita di kisaran tadi ya 2756 ini sudah lebih dari cukup, bahkan sampai di posisi 2765 bisa recover dengan baik. Lanjut, ketika dia bergerak naik, kita uji lagi di area koreksinya di atas ke bawah, maka akan ketemu nanti area koreksinya ya di kisaran di sini. Sehingga kita bisa menempatkan kembali posisi sell ketika tidak mampu menembus area koreksinya atau area resistennya di sana. Kemudian sudah terkonfirmasi dengan merah yang signifikan di sana. Bahkan kita bisa menempatkan posisi sell di 2765 dengan perhitungan dua candle terakhir sudah ditembus lebih dari setengahnya. Kemudian sampai di mana? Tentu kita mengukur nanti di daily range-nya ya. Kemarin kita maksimalkan di sana, sehingga teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana kondisi terakhirnya. Bahkan hanya sampai di target kedua, tidak terlalu jauh, kemudian selesai. Di euro bagaimana? Euro kita perkirakan akan bergerak naik sampai di ujungnya, kemudian kita uji. Bahkan kita hanya menguji sampai di area lingkaran di sini abu-abu, kemudian jika itu tidak mampu ditembus maka akan kembali turun ya. Kita lihat kenyataannya, dia bukan hanya ditembus tapi signifikan, sehingga berpeluang lanjut sampai di ujung resisten. Nah, karena kita sudah menempatkan posisi sell di bawah dari
area ujinya ya, maka tentu yang berlaku adalah manajemen risiko. Kita bisa menempatkan batasan risiko kita di euro berada di kisaran 1.04649 dan sangat cukup untuk kita bisa mengcover posisi selnya. Lanjut, posisi berada di area resisten, ada banyak petunjuk di sana. Dari Jaxi ada doji, ada loss momentum di sana. Kemudian juga ada perubahan warna yang dikonfirmasi dengan warna yang tebal signifikan. Sehingga kita bisa menempatkan kembali untuk posisi selnya di kisaran 1.05086 ya, kira-kira di situ untuk posisi berikutnya. Kemudian di pound sterling juga demikian, pound sterling di kondisi yang hampir sama dengan euro, kita perkirakan sampai di area warna ungu kemudian memantul ya, ternyata tidak hanya sampai di situ, kita perkirakan di area ini kalau dia tidak mampu maka memantul kembali ke atas. Tentunya kita sudah mempersiapkan untuk resikonya. Pound sterling kita menempatkan di 1.24423 sampai dengan 1.24473 untuk recovery-nya atau untuk batasan resikonya. Maka dengan demikian ketika kita melakukan recovery di sana sudah dipastikan bisa exit dengan baik meskipun hanya sampai di posisi 1.24741 di posisi buy-nya di sini. Ya, karena sudah lebih cukup jaraknya sudah lebih tinggi, apalagi sudah sampai di area resistennya, tentu bisa menutup kerugian ya. Tidak selalu dalam proses recovery itu tidak harus profit ya, ada kalanya kita hanya meminimalisir tingkat kerugian ketika memang kondisi market memang betul-betul sulit dijangkau atau tidak menemukan pola yang terbentuk di sana yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Kemudian Bitcoin kita lihat, Bitcoin kita perkirakan akan memantul kembali jika dengan catatan di area warna ungu di sana. Kita tandai warna ungu ketika tidak mampu ditembus maka akan kembali memantul mendekati area resistennya. Kalau kita amati bukan dia memantul tetapi ini ditembus dengan baik. Nah, bagaimana dengan kondisi kondisi hijau di sana yang seolah akan memantul? Ya, tentu kita lihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pergerakan bearish ya. Hijau ini sangat kecil sekali, apalagi ada rejeksi di atas yang cukup panjang. Sehingga tidak menjadi konfirmasi untuk menempatkan posisi buy di sana. Posisi buy yang ideal itu berada di kisaran 1019554 ya, dari merah yang cukup panjang, 3 ini kita gabung kemudian kita ambil di atas 50%-nya. Sementara untuk sell-nya kita menempatkan di bawah warna ungu di 100.527.21 dan satu candle berikutnya. Ya, dua candle berikutnya tercapai dengan baik untuk target yang pertama, 3 candle berikutnya baru yang kedua. Setelahnya hanya berada di area di situ kemudian memantul kembali. Tentu kita bisa memanfaatkan kembali untuk posisi berbaliknya ketika signifikan ya. Signifikan itu berarti mempengaruhi yang cukup berpengaruh ya, panjangnya, kemudian karakteristiknya kita bisa lihat kalau itu sangat signifikan. Maka kita bisa menempatkan kembali posisi buy. Bahkan kalau kita tarik garis dari yang cukup berpengaruh ini, kita bisa menempatkan posisi buy di 9973.71. Targetnya kita bisa menempatkan pertama di area warna ungu ya. Ini sudah cukup. Mungkin itu yang bisa kita review untuk satu hari kemarin. Silahkan dievaluasi sendiri yang sudah dijalankan satu hari kemarin, apakah sesuai atau berbeda. Nah, tentu itu bagian dari koreksi kita untuk menjadikan proses itu menjadi lebih baik tentunya ke depan. Baik, kita kembali akan melihat bagaimana di XAU USD satu hari ke depan setelah kita evaluasi tadi di time frame monthly.
Monthly-nya kalau kita amati yang bulan ini sudah cukup signifikan hijau sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berubah menjadi warna tebal merah. Sehingga ada kemungkinan masih akan bergerak naik. Ya, meskipun nanti koreksi kecil yang jelas tetap didominasi oleh bullish. Kita akan lihat bagaimana untuk hari ini. Kita tarik dulu garisnya. Di sebelah kiri ada penolakan. Sebelah kiri ada penolakan, kemudian kecenderungan sekarang ini sudah mulai akan bergerak naik, sehingga yang kita jadikan dasar dulu mungkin kita akan menempatkan areanya di sini untuk menguji kekuatan bullishnya. Kemudian nanti kita akan juga tandai dengan daily range-nya, kira-kira sampai di sini yang masuk akal. Sehingga ketika bergerak naik sampai nanti mendekati resistennya. Untuk posisi terdekat kita menempatkan posisi buy. Kita menempatkan posisi buy di 2745 ya. Buy-nya di 2745. 2745.71 dengan target yang terdekat. Target terdekat nanti ya, berada di sini. Kita ukur kira-kira dari titik entry-nya ya kira-kira di 2752. Kemudian berikutnya kita tempatkan agak panjang, yakni di sentuhan di resistennya di kira-kira 2759 ya. Sementara untuk area jenuhnya maksimum nanti di 2782 ya. Kita tandai dulu untuk area targetnya. Target di 2752.48. Sementara target yang kedua kita menempatkan di 2759.84. Untuk area jenuh tadi kita tempatkan di 2782. Area jenuh kita tempatkan di 2782 poin sekian. Nah, sementara untuk posisi yang di bawah sebenarnya kecenderungan ini akan bergerak turun, namun berpotensi akan koreksi dulu ya. Nah, seperti ini kira-kira potensi koreksi sampai di sana. Kemudian akan kembali bergerak turun jika tidak mampu menembus area warna ungu di sana. Untuk sell kita menempatkan di 2735 ya. Kita cek dulu. Oke. Untuk sellnya kita menempatkan 2725.35 sorry ya. 2735.04. Agak menjauh. Kemudian oke, kita naikkan sedikit ya karena cukup panjang ke atas. Kita sesuaikan untuk posisi sellnya 2735.79 ya, berbeda poinnya 79 dengan target yang terdekat nanti berada di 2728 ya, kira-kira di sini. 2728 itu di situ. Ini untuk target terdekat di 2728.58. Kemudian kita akan tempatkan kembali untuk target selanjutnya agak panjang 2720 ya. Target berikutnya agak panjang 2720.46. Sementara untuk area jenuh jual hari ini kita perkirakan di banyak sentuhan di sebelah kiri ya. Di 2705 area jenuh jual. 2705 poin sekian ya. Yang jenuh kita tandai dengan warna merah untuk kehati-hatian dan kita bisa lebih memprioritaskan ketika nanti mendekati area di sini. Oke, ini untuk di XAU silahkan nanti diuji di area pentingnya apakah mampu menembus atau bahkan ada banyak petunjuk akan ditolak lagi.
Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita share ke teman-teman semuanya. Jangan jadikan ini sebagai signal, tapi jadikan ini sebagai pembanding saja. Ketika sesuai dengan stylenya silakan digunakan. Ketika berbeda kembalilah ke aturan masing-masing. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.